Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Oke, kita masuk ke nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini atau disebut sebagai magnitude suatu bilangan real A dinotasikan dengan simbolnya seperti ini ya. Dengan simbolnya mutlaknya seperti ini. Dan didefinisikan dengan Q nilai A mutlak seperti ini. Nah, dia bernilai positif A jika nilai A nya itu lebih dari sama dengan 0. Tapi dia akan menjadi minus jika minus A jika A kurang dari 0. Jadi kalau misalkan kita menemui bilangan minus 3, artinya A kurang dari 0, maka kita berikan negatif. Contoh misal 5 merupakan nilai A nya lebih dari 0. Nah, maka dia plus A jika A lebih dari sama dengan 0, maka plus 5 karena A lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kasusnya kalau dia seperti ini, minus A nilainya jika A kurang dari 0. Karena nilai minus 4/7 kurang dari 0, maka kita beri nilai minus 4/7, kita kasih minus. Nah, maka hasilnya plus 4/7. Jadi semua nilai mutlak itu dia akan menjadikan nilainya positif semuanya ya. Jadi semuanya akan bernilai positif. Jadi kalau dia nilainya kurang dari 0, sekali lagi kita akan tambahkan minus. Jika A lebih dari sama dengan 0, maka nilainya positif A, seperti contoh ini. Oke. Dan plus 0 karena 0 lebih dari sama dengan 0. Oke. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah nilai A nya apakah A lebih dari sama dengan 0, apakah A kurang dari 0. Jadi kalau A lebih dari sama dengan 0 berarti plus A, jika A kurang dari 0 maka minus A, seperti contoh di bawah seperti ini. Oke. Ini untuk nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X ini selalu tak negatif. Oke, selalu tak negatif dan benar bahwa X itu sama dengan X ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nilai mutlaknya kita bisa diaplikasikan seperti berikut. Nilai mutlak suatu bilangan real X. Ini ya yang harus diingat persamaannya. Ini persamaannya harus kita ingat yang sebelumnya yang tadi kita bahas. Kemudian aplikasinya dalam nilai mutlak seperti apa? Contohnya dalam kasus jarak. Misal sebuah benda dia bergerak dari titik 0 ke titik 4. Dia akan mempunyai jaraknya 4. Misal jaraknya 4 meter. Nah, kemudian di sisi lain dia ke kiri. Misalkan di sini dia berjaraknya 0 ke minus 4. Nah, tidak mungkin jarak itu nilainya minus ya. Karena jarak itu adalah skalar. Jadi jarak itu selalu bernilai positif. Jadi walaupun dia bergerak dari 0 ke minus 4, tetap karena dia jarak maka dia nilainya jadi positif. Jadi bisa diaplikasikan di dalam jarak.
Jadi kalau misalkan posisinya dari 0 ke 4, maka tetap ya 4. Kemudian dari 0 ke minus 4, posisinya tetap jaraknya akan nilainya 4. Tuh. Kemudian yang di bawahnya juga, misal sebuah benda bergerak dari posisinya 3 ke minus 2. Nah, maka kita bisa tulis 3 dikurangi minus 2, atau kita bisa tulis juga minus 2 kurangi minus 3 sama dengan 5. Nah, ini bisa diaplikasikan ke dalam suatu fisika, itu biasanya di jarak. Nah, karena jarak itu merupakan besaran skalar. Jadi bisa ditulis ketika koordinatnya seperti ini, kita bisa tulis untuk nilai mutlaknya x min a mutlak, atau bisa kita tulis sama dengan mutlak a minus x. Oke. Jadi nilai mutlak ini bisa kita aplikasikan juga di dalam jarak. Kemudian adapun sifat-sifat nilai mutlak bisa kita lihat. Nah, ini adalah nilai mutlak dengan sifat-sifat seperti ini. Jadi sifat-sifat nilai mutlak bisa ditulis seperti ini ya. Nah, silakan. Ini bisa kita tulis demikian untuk sifat-sifat nilai mutlak. Kemudian adapun ketidaksamaan atau pertidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak bisa kita lihat. Nah, ketidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Oke. Ketidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Jika nilai mutlaknya ini kurang dari 0, maka untuk menyelesaikan kasus ketidaksamaan bisa kita gunakan seperti ini. Nah, dengan kemudian jika x mutlaknya lebih dari a, maka kita bisa selesaikan seperti ini bentuknya. Oke. Jadi kita harus lihat kasus untuk nilai mutlak apakah kurang dari a atau lebih dari a. Jadi lihat tanda pertidaksamaannya, lihat ininya, lihat tanda pertidaksamaan ini, dan kurang dari 0 apakah kurang dari a atau lebih dari a. Seperti ini. Kalau misalkan nilai mutlak kurang dari a mempunyai sifat seperti ini, maka kita bisa gunakan persamaan untuk menyelesaikannya seperti ini. X kurang dari a, x lebih dari minus a. Tapi kalau dia lebih dari a seperti ini, maka kita bisa gunakan seperti ini. Nah, contoh misalkan nilai mutlaknya x kurang dari 3, artinya dia dari minus 3 ke 3 nilai mutlak. Karena nilai mutlak kan meskipun dia minus 3, dia sama dengan 3 juga. Nilai mutlak 3 dia akan sama dengan 3 juga. Jadi ketika nilai mutlak x kurang dari 3, maka kita lihat x kurang dari 3. Nah, 3-nya ini kita mengacu di sini. Oh, x kurang dari 3, berarti kita lihat di sini. Nah, berarti daerahnya x kurang dari a, x kurang dari 3, x kurang dari minus 3. Jadi daerahnya di sini. Nah, daerah untuk x kurang dari 3, x lebih dari minus 3. Jadi kita lihat untuk daerah x kurang 3, oh iya, ini sama dengan formula ini. Jadi kita bisa gunakan daerahnya ini untuk menyelesaikan solusi nilai mutlak pertidaksamaan.
kemudian kalau misalkan X mutlak lebih dari 3, seperti yang di bawah ini, X mutlak lebih dari 3. Nah, kita lihat persamaannya, X mutlak lebih dari 3. Nah, ini ngacunya di sini ya. Jadi persamaannya bisa kita dapatkan X kurang dari minus 3 dan X lebih dari 3. Nah, ini untuk daerahnya. Jadi untuk X kurang dari minus 3 ini dan X lebih dari 3 ini. Jadi beda ya, untuk X kurang dari 3, X mutlak kurang dari 3 dan X mutlak lebih dari 3. Jadi lihat sekali lagi, lihat ininya, tanda pertidaksamaannya apakah kurang dari atau lebih dari, karena ini akan menentukan suatu daerahnya, apakah daerahnya ini atau daerahnya seperti ini. Nah, bisa dilihat menentukan daerahnya untuk X kurang dari A seperti ini ya, sekali lagi ya. Nah, untuk X lebih dari 3 misalkan yang tadi, atau X lebih dari A, X mutlak lebih dari 3 seperti ini. Jadi untuk kasus mutlak yang harus diperhatikan adalah sekali lagi tanda pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaan ini dan ini. Oke. Kemudian untuk akar kuadrat dan kuadrat, kita bisa tulis di sini. Kita tahu kalau misalkan akar kuadrat kita bisa menuliskan suatu persamaan. Kalau misalkan persamaan kuadrat kita bisa tulis di sini ya. Ini untuk akar kuadrat. Jika misalkan kita punya persamaan seperti X kuadrat min bla bla bla, kita bisa gunakan seperti ini untuk menentukan akar kuadrat. Nah, kalau misalkan X mutlak kuadrat seperti ini, maka dia akan sama dengan X kuadrat, dan X mutlak ini bisa kita tulis seperti ini, akar X kuadrat. Untuk mutlak X kuadrat sekali lagi bisa kita tulis sama dengan X kuadrat, dan untuk mutlak X saja bisa kita tulis akar X kuadrat. Dan kemudian mutlak X kurang dari mutlak Y bisa kita tulis sebagai X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Oke. Nah, untuk sebagai tugas silahkan kerjakan latihannya dengan materi yang sudah kita bahas ya. Silahkan dikerjakan. Oke.